Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan meneruskan materi bilangan bulat, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, menyelesaikan operasi perpangkatan bilangan bulat, menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang perlu diingat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang pertama, selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan itu sifatnya setara, jadi selesaikan secara berurutan dari kiri ke kanan. Dan terakhir, jika ada A dikurang negatif B, itu artinya A ditambah B. Contoh, negatif 3 dikurang negatif 5 ditambah 1. Negatif ketemu negatif itu artinya plus, maka bisa kita tuliskan kembali, negatif 3 ditambah 5 ditambah 1. Penjumlahan dan pengurangan ini sifatnya setara, maka kita selesaikan yang paling kiri terlebih dahulu. Maka min 3 ditambah 5 ditambah 1, artinya kita punya hutang 3, kita punya uang 5, berarti kita punya uang 2. Kemudian 2 kita tambah 1, hasilnya 3. Boleh paham ya? Contoh berikutnya. Dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 1 ditambah 8 dikurang dalam kurung 3 dikurang negatif 4 ditambah negatif 9. Kalau ada bentuk operasi seperti ini, kita selesaikan terlebih dahulu dalam kurung masing-masingnya. Negatif 4 ditambah negatif 1 artinya kita punya hutang 4, sekarang kita punya hutang 1. Jadi hutang kita bertambah menjadi 5. Negatif 5 ditambah 8, hasilnya sama dengan 3. Kita pindahkan. Kemudian kita selesaikan kurung kedua. 3 dikurang negatif 4 ditambah negatif 9. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Artinya 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 ditambah negatif 9 sama dengan min 2. Kita pindahkan. Nah, tanda negatif yang ada di tengah-tengah juga kita pindahkan. Maka menjadi 3 dikurang negatif 2 atau 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang perlu diingat pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat yaitu jika positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian, yang perlu diingat juga, selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, perkalian dan pembagian sifatnya setara, maka selesaikan secara berurutan dari kiri ke kanan. Dan terakhir, pembagian adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Artinya jika A dibagi B sama dengan C, maka B dikali C itu sama dengan A. Contoh, negatif 5 dikali 8. Negatif dikali positif hasilnya negatif, maka hasilnya negatif 40. Berikutnya, negatif 12 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif, maka hasilnya 36. Berikutnya, negatif 3 dikali 2 dikali negatif 5. Kita selesaikan secara berurutan dari kiri ke kanan.
Negatif 3 dikali 2 negatif 6. Kemudian kita kali dengan negatif 5. Negatif dikali negatif hasilnya positif, maka hasilnya 30. Selanjutnya, 49 dibagi negatif 7. Positif dibagi negatif hasilnya negatif, maka hasilnya negatif 7. Negatif 56 dibagi negatif 8. Negatif dibagi negatif positif, maka hasilnya positif 7. Berikutnya, 24 dibagi dalam kurung 12 dibagi negatif 3. Selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. 12 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Maka 24 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 6. Berikutnya, negatif 16 dibagi 4 dikali negatif 5. Selesaikan yang paling kiri terlebih dahulu. Negatif 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. Kemudian negatif 4 kita kali negatif 5. Negatif kali negatif sama dengan positif, maka hasilnya 20. Sekarang kita masuk operasi perpangkatan pada bilangan bulat. Yang pertama, kita lihat arti bilangan berpangkat. A kuadrat itu sama dengan A kali A, jadi A sebanyak 2 faktor. Jika ada A pangkat 3, itu artinya A kali A kali A, atau A sebanyak 3 faktor. Berikutnya, kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama artinya A pangkat M ditambah N. Yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama artinya A pangkat M dikurang N. Berikutnya, jika ada A pangkat M kemudian dipangkatkan kembali dengan N, itu artinya A pangkat M dikali N. Yang keempat, A dikali B dipangkatkan M, itu sama artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga dengan pembagian. Dalam kurung A dibagi B dipangkatkan M, itu sama artinya dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, A pangkat 5 dikali A pangkat 4. Jika perkalian, maka pangkat tinggal ditambah. 5 ditambah 4 sama dengan 9, maka hasilnya A pangkat 9. Contoh berikutnya, 6P pangkat 12 dibagi 2P pangkat 3. Angka pertama, kita selesaikan koefisien atau angka di depan P. 6 dibagi 2 sama dengan 3, kita pindahkan. Kemudian untuk yang P pangkat 12 dibagi P pangkat 3, artinya P pangkat 12 kurang 3, yaitu P pangkat 9, kita pindahkan. Maka hasilnya 3P pangkat 9. Berikutnya, 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Karena bilangan pokok pada perpangkatan ini berbeda, maka pangkat tidak bisa kita jumlahkan. Tapi kita punya sifat yang terakhir. Jadi, jika pangkatnya sama, bilangan pokoknya bisa kita kelompokkan. Jadi, 5 dikali 2, kemudian dipangkatkan 3. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi, 10 pangkat 3. Sudah mulai paham? Sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran, perlu kita ketahui aturan urutannya. Yang pertama, dahulukan operasi hitung yang berada dalam kurung. Kemudian, dahulukan bilangan berpangkat. Selanjutnya, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya, jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri dan ke kanan. Begitu juga pada penjumlahan dan pengurangan. Jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Contoh, negatif 12 dikali 5 dikurang negatif 45. Karena ada perkalian dan pengurangan, selesaikan perkalian terlebih dahulu.
Negatif 12 dikali 5 sama dengan negatif 60. Kemudian negatif ketemu negatif itu plus, maka ditambah 45. Negatif 60 ditambah 45 atau artinya punya hutang 60, punya uang 45. Berarti sekarang kita punya hutang 15 atau negatif 15. Soal berikutnya. Negatif 8 dikurang 6 dikali negatif 72 dibagi 16 dikurang 10. Pada operasi ini, selesaikan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Negatif 6 dikali negatif 72. Itu kita tuliskan negatif kali negatif hasilnya positif 432. Kemudian kita tuliskan kembali dibagi 16 dikurang 10. Kemudian selanjutnya kita selesaikan pembagian terlebih dahulu. 432 dibagi 16. Itu hasilnya sama dengan 27. Kita tuliskan kembali negatif 8 ditambah 27 dikurang 10. Hasilnya sama dengan 9. Agar lebih paham, silakan selesaikan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.